tidak? Kita kemarin sampai mana ya? Pembuatan acuan, Pak. Acuan roto. Pembuatan acuan fotopolimer ya. Kita UTS materi sampai sini ya. Materi acuan cetak fotopolimer ya. Dari kita udah belajar tentang mesin kemarin ya, pertemuan presentasi tentang tipe mesin, tentang komposisi kemasan ya, tentang analog, tentang acuan cetak fotopolimer. Nah, hari ini kita akan bahas masalah pengantar masalah tinta ya, tinta plexo ya. Untuk materi yang sebelumnya ada yang mau tanyakan tidak? Kenapa jadi ketutup? Untuk materi yang lalu ada pertanyaan tidak? Ini Bapak sambil nyiapkan materi untuk hari ini ya, sama nunggu teman-teman kita yang belum hadir. Jadi kita besok itu udah minggu depan udah TS ya? UTS tanggal berapa sih? Kalau nggak salah sih Pak tanggal 8. Oh tanggal 8 berarti belum minggu depan dong ya? Nah, Bapak lihat kalender dulu. Oh berarti minggu depannya lagi. Berarti besok masih kita bisa satu kali pertemuan lagi ya teman-teman ya? Insya Allah minggu depan kita ketemu offline. Offline berarti jam seperti ini atau kita mau ganti waktunya? Tetap sesuai jadwal atau kita mau ganti? Teman-teman ada yang kosong nggak di hari lain? Ada di hari Jumat Pak. Itu hari kosong Pak. Jumat. Selain Jumat apa lagi? Enggak ada. Doang, Pak. Jumat doang. Mau diganti hari Jumat? Jika memungkinkan mungkin di hari Jumat Pak. Jumat pagi ya. Ya setuju ya teman-teman. Karena kalau terus sore juga nggak enak ya. Kalau offline. Setuju ya? Kita lihat sikonnya ya. Kalau bisa misalnya nanti kita bisa offline, kita offline minggu depan kita ganti hari Jumat ya, Jumat pagi ya. Jam 8 kita mulailah gitu. Setuju nggak yang lain? Setuju, Pak. Setuju Pak. Ya, Pak. Setuju ya. Nanti kita bahas lagi sebelum hari Rebo. Nanti kan hari Rebo tuh ketemu. Selasa kita bicarakan, kalau pasti nanti offline kita Jumat ya. Kita ganti di hari Jumat. Oke, kita sekarang akan masuk ke materi berikutnya ya. Masalah udah kelihatan belum? Udah ya? Sudah, Pak. Udah ya? Udah Pak. Oke. Teman-teman, sekarang itu hari ini kita akan bahas tentang masalah tinta. Ini pengantar tinta ya. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang tinta plexografi ya. Ini tinta secara umum teman-teman udah dapat kan dari Ibu Muriati? Iya Pak. Udah ya. Ya mungkin hanya mengulang sedikit ya. Di tinta itu kan bahannya itu pigmen ini. Pigmen itu buat apa sih? Memberikan warna Pak. Memberikan warna ya. Jadi warna-warna tinta itu ternyata terdiri dari warna, misalnya kalau di sini kan ada warna kuning, hitam, biru sama coklat ya. Contohnya aja itu mah. Pigmen itu untuk mewarna ya. Terus kalau resin dan vernis? Bahan pengikat Pak. Pengikat ya. Jadi dua komponen utama itu ini ya. Resin, vernis dan pigmen ya. Teman-teman udah pernah lihat tinta kan? Iya Pak. Tinta apa yang baru lihat? Offset sama sablon ya, udah praktek ya. Kalau Roto belum lihat ya, Roto Plexo belum lihat ya. Ya mungkin kurang lebih bentuknya seperti inilah. Tapi memang untuk tinta Plexo sama Roto memang lebih encer dibandingkan tinta offset ya, maupun sablon ya.
Nah ini kemudian mereka dicampur ya. Tadi pigmen sama pernis sama resin itu dicampur ya di sini, diaduk ya, diaduk hingga menjadi cairan. Terus tahap berikutnya itu proses penggilingan ya teman-teman ya. Nah ini setelah digiling tinta itu tujuannya apa sih digiling tinta? Ini kan bahan utama pigmen, vernis, pengikat sama solpen atau toluennya lah ya, duluennya ya, pengencernya. Terus setelah dicampur dia digiling. Tujuan digilinginnya apa? Ada yang tahu nggak? Buat mencampurkannya apa? Buat dispersinya? Ya, untuk menghaluskan ya. Karena kalau pigmen sama tadi kan pernis sama resin kan bentuknya masih bentuk kayak bubuk ya. Kan itu dicampur doluen atau pelarutnya terus digiling. Giling ini sebenarnya fungsinya untuk menghaluskan tadi pigmen sama pernis sama resin tadi. Karena kalau tinta tidak dihaluskan itu nanti ketika dicetak atau dipakai itu akan timbul bintik-bintik ya, karena masih ada yang bentuk-bentuk kasar ya. Nah, nanti teman-teman tanyakan halusnya itu beda-beda ya. Makanya kalau tinta offset yang untuk paper kayak bahan koran ya, HPS mungkin lebih kasar nggak masalah sih ya, karena memang dia banyak pori-pori. Jadi kalau untuk tinta yang cetak di plastik atau di bahan material coat yang paper yang ada coatnya itu memang dia lebih halus ya. Nah, halusnya berapa mikron? Nanti coba ditanyakan ke Bu Mariati sebenarnya berapa mikron sih tintanya. Nah, ini kalau kita lihat formulasi ini tadi kan ada pernis, ada kloran, ini pewarna ya, reducer, ini tadi pengencernya ya. Terus ada katalis, kalau dia untuk tinta ini ada tinta wet sama tinta sheet ya. Kalau di tinta sheet ada pengeringnya, dryer ya. Terus aditif ini buat tambahan kalau ada anti skating agent ya, terus ada setup kalau dia lengket ya, wax kalau dia ada bentuk busa nanti, atau anti scanning agent lagi ya, tergantung nanti kita butuhkan yang mana nih. Nah untuk cetak Plexo kan kita menggunakan substrate-nya itu kan ada banyak macam ya, ada paper, ada aluminium ya, terus ada film ya, plastik. Nah masing-masing resinnya mungkin bedanya di sini ya, di varnish dan resinnya itu berbeda ya penggunaannya ya. Tipe resinnya nanti ada tentang resin yang polyuretan, terus resin untuk paper itu menggunakan apa, nanti kita bahas di berikutnya ya. Jadi di sini ink propertinya itu memang tinta itu harus lengket ya, takiness ya, dia harus lengket, karena kalau tinta itu nggak lengket, nanti maksudnya lengket di substrate ya. Kalau nggak lengket, misalnya teman-teman salah nih pakai tintanya untuk plastik dipakai buat paper, itu nggak masalah ya kalau kebalik gitu ya, cuman lebih mahal jatuhnya. Nah kalau tinta paper dipakai buat ke plastik, itu akan bermasalah ya, karena tintanya nggak akan nempel. Ketika dicetak dia akan kena gesekan sedikit, akan lepas, atau kena tumpukan dia akan luntur ya. Terus yang kedua itu ada kekentalan ya, tintanya tergantung nih teknik cetak apa yang kita gunakan ya. Kalau offset mungkin tintanya lebih kental ya. Jadi kalau Plexo sama Ruto tintanya lebih encer. Di sini ada flow ya, daya alir ya. Terus titotropik ini sifat kental dan sifat kental ke encer ya. Jadi ketika kena putaran kan sifatnya kalau di Plexo itu kan dia muter ya, diputar oleh konten roll ya. Di situ konten roll berfungsi memutar tinta terus memindahkan ke nanti anilog ya. Nah ini sifat dari kental ke encer itu perlu ya. Karena kalau dia makin kental itu transfer tintanya nanti tidak sempurna ya. Terus drying, nah drying ini sistem pengeringannya. Kalau kita lihat, teman-teman lihat bagan ini ya, bagan sistem pengeringan.
cara cetak sama tinta cetak. Kalau Plexo kira-kira sistem pengeringnya apa di sini kalau teman-teman lihat? Absorpsi sama evaporasi. Absorpsi, evaporasi. Terus apa lagi? UV coring kalau misalnya pakai tinta UV Plexo. Ya, jadi ada 3 ya. Absorpsi, evaporasi, UV coring. Absorpsi itu apa sih ya? Sistem pengeringan secara apa sih? Penyerapan, Pak. Penyerapan ya. Kalau evaporasi? Penguapan. Penguapan ya. Jadi umumnya untuk grafur sama Plexo itu menggunakan evaporasi. Absorpsi ini bisa ya, tergantung material ya. Absorpsi itu misalnya di paper itu menggunakan absorpsi mesin penyerapan karena paper sendiri kan ada porosity ya, ada lubang-lubang atau pori-pori di materialnya. Nah kalau film plastik ya, aluminium foil, kalau aluminium foil apa tuh? Kira-kira menurut teman-teman? Menu absorpsi atau evaporasi? Evaporasi, Pak. Evaporasi ya, karena aluminium itu nggak ada pori-pori juga. Jadi evaporasi itu panas ya, uap panas yang ditiupkan ke tinta ya. Jadi semacam ada heater, nanti di mesinnya ada heater, ada uap panas, terus ditiup pakai blower ya, sehingga tintanya itu menguap ya. Kalau UV kering jelas lah ya, dengan penyinaran ya kalau UV. Ini kalau yang news printing koran, di sini dia oksidasi, maksudnya apa ya? Pengiriman seperti apa sih kalau oksidasi itu? Ada yang masih ingat nggak? Polimerisasi oksidasi kan Pak ya? Gimana? Oksidasi itu sistem pengeringan secara apa sih? Pakai oksigen bukan Pak? Oksigen ya, sama udara lah ya, penganginan ya. Newspaper. Jadi ini jarang dipakai sebenarnya, paling di printing koran ya. Di sheet offset juga ada sih. Kalau offset selain nyerap, dia juga waktu praktek untuk ngilangin lengketan itu pakai apa ya? Yang sheet. Masih ingat nggak waktu praktek? Waktu praktek offset. Yang sheet ya, yang sheet itu kan numpuk ya berarti ya teman-teman ya. Lembar pertama, kedua, ketiga, keempat seterusnya itu kan ditumpuk ya di apa? Di sheet holdernya ya, di pengeluarannya. Nah itu selain dia kering secara absorpsi kan nggak langsung kering ya. Diserap kan masih basah tuh biasanya ya. Nah itu bisa ditambahkan apa tuh? Biar nggak nempel. Pernah lihat kayak bedak kayak powder gitu? Kayak serbuk gitu, Pak. Kayak serbuk ya. Skin engine semuanya powder ya. Jadi semacam kayak bedak tuh ditaburkan di cetakan biar nggak nempel ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Bisa lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di slide ya. Nah ini efek warna terhadap substrate ya. Tadi kalau kita ambil contoh nih yang uncoat paper sama coat paper ya. Menurut teman-teman yang lebih cerah itu yang coat paper atau uncoat? Coated paper, Pak. Coat ya. Kenapa tuh? Kenapa coat paper lebih cerah? Karena terdapat lapisan gitu Pak. Karena terdapat lapisan, bener ya. Sebenarnya yang menyebabkan dia lebih cerah tadi, pori-pori papernya kan ditutup ya. Porosity-nya kan ketutup. Sehingga tinta yang diserap oleh paper itu lebih sedikit dibandingkan yang coat ya. Jadi lapisan itu sebenarnya melindungi, fungsinya untuk melindungi apa? Menutup pori-pori tadi ya. Ini efek warna terhadap substrate kertas ya, berpengaruh terhadap
tampilan warna ya. Ketika diserap oleh kertas, warna itu akan agak berubah ya. Nanti kita akan bahas di berikutnya ya. Ini apa? Mekanisme. Oh ini kalau kan umumnya ya untuk separasi warna itu kan kita menggunakan cyan, magenta, yellow ya, black ya terakhir. Nah kalau magentanya sih misalnya nggak ada nih, kita bisa menggunakan jenis tinta yang berbeda ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan segitiga ini ya, ini ada segitiga warna ya. Kalau kita bicara cyan, magenta, yellow ya, kita untuk mendapatkan warna red itu kita dapat dari mana sih? Campuran warna apa aja? Yellow sama magenta. Yellow sama magenta. Nah, kalau green? Cyan yellow, Pak. Kalau violet? Cyan magenta. Cyan magenta. Nah sekarang pertanyaannya, kalau untuk violet nih atau blue ya, yang dominan warna apa nih? Warna cyan atau warna magenta? Kalau untuk violet? Magenta. Magenta ya. Kalau orange, yang dominan apa? Warna orange. Yellow atau magenta? Yellow, Pak. Yellow ya. Kalau green ini 50-50 ya, antara yellow sama cyan kita hampir sama. Teman-teman kita break sebentar ya, dapat Bapak azan nih ya. 5 menit setelah azan kita lanjut lagi ya. Oke? Iya, Pak. Oke ya. 5 menit ya. Paling habis azan kita lanjut lagi ya.
Oke, teman-teman, kita bisa lanjut lagi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Enggak, Pak. Cukup, Pak. Belum ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Ini kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di saya. Nah, ini masih ingat nggak kemarin? Waktu kita bahas tentang apa? Anilog dan fotopolimer ya, acuan cetaknya. Di sini ada code uncode ya. Kita ambil contoh paper nih. Kalau menurut teman-teman apa nih perbedaannya? Yuk, masih ingat nggak? Itu kalau teman-teman lihat ini apa nih yang ada di benak teman-teman? Jumlah rasternya, Pak, sama kedalamannya. Raster dan kedalaman ya. Di sini judulnya kan resolusi dan paper ya. Nah, kalau di bawahnya itu kan ada code, uncode. Paper yang pakai code sama paper yang tanpa uncode. Kalau kita perbesar ya, perbesar atau ini gambarnya diperbesar lah. Kalau yang uncode itu kan ini sebenarnya sumur-sumur pori-porinya nih ya, agak berlombang nih. Nah, dia menggunakan raster yang lebih besar juga ya. Lubang raster besar, tapi secara LPI-nya lebih kecil dibandingkan yang code ya. Code ini lebih rata lah, papernya lebih rata gitu. Nah, kalau pertanyaan Bapak nih sekarang, kalau yang 80 LVI kita pakai ke paper yang code, yang pakai coating, apa yang terjadi menurut teman-teman? Tinta yang disalurkan terlalu banyak. Tinta yang disalurkan kenapa? Terlalu banyak. Nah, akibatnya apa terhadap cetakannya? Tidak dapat mengering dengan baik. Tidak dapat mengering dengan baik ya. Jadi tinta yang ditransfer ke paper yang ada coating kalau kita menggunakan LPE 80 ini kan dotnya besar-besar ya teman-teman ya. Dotnya besar-besar sehingga tinta yang disebar itu lebih banyak. Itu yang pertama, tinta berlebihan. Sehingga image atau gambar yang terbentuk itu tadi tidak akan fokus ya. Karena tintanya berlebihan, dia akan gelap ya. Nah sebaliknya, kalau kita pakai yang 175 ke paper uncode, itu apa yang terjadi? Tinta akan terlapisi secara lebih merata karena dia nutupin sumber raster yang ada di kertasnya yang dalam-dalam. Oke, akibatnya apa terhadap hasil cetakannya? Hasil cetaknya akan kelihatan seperti apa? Tipis ya, tinta yang tampil tipis ya, akan kelihatan kayak kering ya. Karena tintanya itu keserap di porosity-nya ya. Ketutup nih, keserap di porosity-nya nih. Jadi teman-teman nanti resolusi raster yang digunakan ya, itu lihat juga ke substrate yang dipakai. Kalau untuk bahan plastik, menurut teman-teman kita menggunakan yang mana? Angka di sini, kalau ada pilihan 4 ini. (175 LPI). 175 ya, yang besar ya. Jadi semakin
besar LVI-nya sungguhnya semakin bagus ya untuk cetakan yang di permukaannya lebih halus. Nah, film itu kan lebih halus ya. Dia tidak ada porosity-nya, tidak bergelombang seperti paper ya. Ya, jadi kita menggunakan 175 ke atas ya. Semakin besar, semakin bagus. Itu tergantung juga nanti dari film originalnya ya. Apakah bisa dipakai sampai menggunakan 250 atau 300 LPI ya. Tapi dia minimal 175 lah. Yang banyak digunakan 175. 150 bisa apa enggak? Bisa sih, bisa aja. Ya. Cuman lebih halus yang 175. Ya. Semakin kesini semakin halus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut dulu ya. Ya di sini kalau kita dari tabiat cetakan, unsur-unsur yang mempengaruhi tabiat cetakan ya. Tadi paper ya, substrate-nya itu berpengaruh. Ternyata substrate itu berpengaruh terhadap terapan tinta ya. Nah, terus dasar dari warna tinta itu sendiri nanti kita akan bicara tentang density ya. Density atau densitas dari tinta. Semakin kuat density-nya semakin terang cetakannya. Tapi kalau density-nya juga terlalu tinggi kurang bagus ya. Terus transfer tinta ya. Transfer tinta, tone transfer sama dengan dot gain ya. Nanti apa hubungannya dengan hubungan resolusi dan paper ya. Terus tumpukan warna itu berpengaruh dalam urutan warna ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat dot gain ini film ya atau plate ya. Ya, ketika terjadi proses cetak itu kan harus ada tekanan, ada pressure ya teman-teman ya. Masih ingat kan ya? Terjadi proses cetak itu ketika ada pressure ya. Nah kalau terlalu pressure-nya juga terlalu besar ya, itu kalau teman-teman perhatian gambar ini, dia akan membesar nantinya, akan kembung ya, akan kelihatan gemuk ya. Jadi warnanya juga nggak akan sempurna. Jadi dot gain, udah belajar belum ini dot gain teman-teman? Udah kan ya? Iya Pak. Di proses cetak offset udah dong harusnya ya. Itu yang mempengaruhi itu sebenarnya dot gain itu kan tekanan ya. Ini karena sifat dari plate plexo itu kan bentuknya lentur ya. Kalau pressure-nya terlalu kencang, dia akan berpengaruh terhadap tampilan rasternya. Sebenarnya kan gambar. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini nih, effect of dot gain. Nah, yang sebelah kanan ini kalau pressure-nya terlalu besar ya. Sebelah sini ini dot gain-nya normal ya, tekanannya normal. Nah, kalau teman-teman perhatikan gambar anak kecil ini, itu kan ada batasnya tuh, yang kena dot gain, yang kamu tidak. Apa yang teman-teman lihat? Dari gambar ini. Dari gambar anak kecil ini, apa yang teman-teman lihat? Di warna magenta ini, kita ambil magenta yang di atas nih. Yang satu terang, yang satunya lagi itu agak gelap, Pak. Yang satu terang, yang satu agak gelap. Nah, gelapnya ini disebabkan apa sih? Kurang merata Pak tintanya Pak. Bukan kurang merata, dia menutup ini. Kalau teman-teman perhatikan gambar di atas ini ya, berarti kan titik-titik rasternya kan ketemu nih ya, membesar ya. Benar nggak? Kalau teman-teman perhatikan yang di atas tuh, yang sebelah kiri itu kan rasternya normal nih, titik rasternya. Karena pressure-nya kita anggap masih standar ya. Nah, kalau yang terjadi dot gain karena pressure-nya terlalu tinggi, jadi titik-titik raster ini dia ketika ditekan, dia kelihatan kayak memuai ya. Memuai, mengembang. Sehingga kalau teman-teman lihat, akibat dari dot gain itu seperti ini ya. Ini nanti ketika praktek teman-teman bisa lihat nih bagaimana cara mengatasin dot gain ya.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti materinya Ada, Bapak Pak. kasih ke teman-teman ya, dibaca dengan lebih detail ya. Kita lanjut dulu aja ya. Nah, ini sudut raster ya. Udah belajar belum sudut raster? Kalau teman-teman memproses suatu proses cetak yang color sparasi ya, tumpukan warna sparasi ya kita sebut ya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya warna anak kecil ini kan terdiri dari 4 warna nih yang di bawah nih ya. Ada warna cyan, magenta, yellow, black ya, ada 4 nih. Sehingga dia kelihatan lebih hidup ya. Nah, kalau di sini kita bicara sudut raster. Nah, ketika kita bikin acuan cetak ya, sebelum proses cetak kita bikin plat acuan cetak. Nah, sudut raster ini berpengaruh ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk warna black itu 45 derajat. Pada saat penyinaran ya, cyannya 15 derajat. Magenta 75, yellow 90. Jadi ini ada tekniknya ya, nggak boleh sembarangan kita misalnya warna black kita bikin jadi 50 atau jadi 30. Nah, itu akan berpengaruh. Tapi biasanya dalam proses pembuatan ini mesin pemisah warna ya, untuk separasi, untuk film, kalau kita udah menggunakan apa? Sekarang udah programnya udah canggih-canggih menggunakan CCTV ya, komputer semua. Nah, ini otomatis dia akan mengarahkan ke sudut ini ya. Tapi kalau yang manual, waktu misalkan teman-teman praktek atau udah pakai ini nggak waktu bikin acuan cetak praktek nggak kemarin offset? Belum praktek Pak kalau misalnya ini. Sampai bikin plat nggak? Belum Pak, belum sampai bikin plat. Oh belum. Dalam memproses pembuatan pelat itu sudut raster untuk warna ini belum dibahas berarti ya? Ya ini berarti tambahan ya buat pengetahuan teman-teman aja nih Mbak. Jadi harusnya ini di offset dipelajarin ya. Mungkin di semester ini kali kan. Offset itu ada 2 semester ya? Iya Pak, semester 1 kemarin sama semester ini. Oke, mungkin ini akan dibahas lebih detail oleh Pak Saiful ya. Nah, ini kalau raster ini sudutnya sama ya, itu akan menyebabkan kita sebut moiri. Nah, di sini ada istilah AM screen sama FM screen ya. Nah, itu jadi gambarnya itu enggak jelas ya. Kurang bagus. Nah, di sini kalau sudut raster yang kita gunakan sama. Nah, di sini apa itu AM screen atau itu FM screen nanti dipelajari lebih detail ya. Ini kalau AM itu berdasarkan besarannya dot ya, besarannya dot raster tadi. Kalau FM screen itu berdasarkan jarak frekuensi ya antara raster. Nanti dibahaslah tadi Pak Saiful ya. Apa itu moire ya? Nah, di sini disebutkan untuk memperkecil moire dengan secara mengatur sudut. Nah, tadi yang kita udah bahas di atas. Kalau sudutnya salah, ini akan berpengaruh ya. Kita akan lanjut nanti ke ini ya. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ya, warna proses itu kan cyan, magenta, yellow, black ya. Nah, di sini ada 2 gambar ya yang menggunakan warna proses ya, 4 color ya. Cyan, magenta, yellow, black. Nah, kalau yang di sini 7 color. Jadi cyan, magenta, yellow, black ditambah dengan 3 warna khusus ya. Nah, ini hasilnya lebih cerahan yang mana menurut teman-teman? Lebih bagus yang mana? Yang color ya, karena di sini memang ada warna khusus ya. Di sini disebutkan pencapaian warna lebih mudah dan lebih stabil karena dia tidak tarik-tarikan ya. Tapi kalau hanya 4 warna, kita misalnya mau naikin warna airnya, lautnya kita pengen bikin biru, otomatis nanti di sini warna hijau ini kan tumpukan warna apa tadi? Masih ingat nggak?
Cyan yellow, Pak. Cyan yellow ya. Jadi kita menaikkan warna cyannya, kita naikin misalnya di sini. Ya. Otomatis di sini juga akan lebih gelap ya. Di hijaunya mungkin akan lebih gelap kayak hitam. Karena kita hanya menggunakan 4 warna. Tapi kalau di sini mungkin dia hijaunya mungkin spesial, jadi nggak perlu tarik-tarikan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, ini kertas quality, leveling, outsourcing, sama sensitivity. Nanti ada hubungannya dengan density ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, kalau teman-teman lihat gambar ini ya, ada dibilang tinta irit, tinta boros. Maksudnya apa tuh? Jumlah penggunaan tintanya, Pak. Jumlah penggunaan tinta ya. Kalau teman-teman lihat garis hitamnya nih, ada tarik garis warna hitam ya. Jadi kalau permukaan kertasnya makin bergelombang atau porosity-nya makin banyak, otomatis tinta yang kita gunakan itu lebih besar ya dibandingkan tinta yang katakanlah misalnya yang permukaannya kita kasih coat ya, misalnya kayak art paper. Art paper dibandingkan HPS itu menurut teman-teman lebih hemat tinta mana? Art paper atau HPS? Art paper. Art paper ya itu lebih irit karena dia permukaannya kan ada coatingnya, otomatis serapan tintanya juga nggak begitu banyak. Beda dengan yang kayak HPS atau koran, itu kan nggak ada coatingnya ya, otomatis dia diserap oleh pori-porinya, sehingga tintanya lebih banyak ya. Nah di sini hubungannya dengan print density print ya, itu apa tuh? Nah sebenarnya ya Kak, kalau kita melihat warna itu adalah himpunan proses atau hasil interaksi antara ya. Ketika kita melihat warna merah nih, warna merah. Sesungguhnya yang itu ada interaksi 3 komponen ini ya. Ada lingkungan dan budaya misalnya dari sisi fisikalnya. Terus dari fisiologikalnya itu seperti warna mata kita ya. Mata kita kan beda-beda ya. Teman-teman kan makanya ada yang lebih menyukai warna hijau, ada yang menyukai warna gelap, biru misalnya ya. Selera kita juga berpengaruh ya. Mata juga berpengaruh. Makanya nanti di sini density-nya akan kita ukur ya. Kekuatan warnanya yang akan kita ukur. Karena masing-masing beda-beda ya cara melihatnya. Ada yang melihat warna itu lebih jelas, ada yang tidak. Itu faktor lingkungan, tadi faktor jiwa, selera, terus atau faktor matanya sendiri. Makanya di sini ketika industri kemasan kan cetaknya banyak ya teman-teman ya. Bisa ada 10 juta, 50 juta piece, atau 100 juta piece ya. Nah itu mengukur itu kita menggunakan density-nya. Nah untuk mengukur density ini kita menggunakan apa biasanya? Alatnya apa, disebut apa? Mengukur kekuatan tinta, kekuatan warna. Masih kan enggak? Alat ukurnya apa untuk mengukur density? Jadi di sini kan pengertian print density itu adalah kekuatan warna yang ditimbulkan dari karakter warna ya. Dipengaruhi oleh tebal tipisnya mencetak, tebal tipisnya tinta maksudnya. Nah untuk mengukur itu kita menggunakan namanya densitometer ya. Jadi kita akan dapat mengendalikan karena tadi proses melihat warna itu beda-beda masing-masing orang ya. Makanya di sini lebih aman menggunakan alat. Jadi alat ini menetral perbedaan antara kita sama teman kita atau kita sama customer ya. Karena customer biasanya minta standarnya warnanya sekian. Tapi ketika dicetak kena substrate itu warnanya berbeda. Nah makanya di sini kita menggunakan
untuk mengukur bahwa sama persepsinya, kita menggunakan densitometer ya. Jadi mencetak kertas koran dan code akan menimbulkan angka yang berbeda walaupun dicetak dengan ketebalan yang sama ya. Nanti kita akan coba bahas di slide berikutnya. Nah, di sini perubahan density. Kalau teman-teman lihat, di sini apa yang terjadi sih sesungguhnya dari gambar ini? Perubahan warnanya, Pak. Kenapa? Kalau yang di samping kiri itu kan dia rata gitu dan punya densitas 1,30, sementara yang di sampingnya dia langsung nurun gitu di 1,1. Ya. Jadi di sini kalau yang 1,3 ini kondisi tinta masih basah ya, belum kering ya. Di situ disebut wet print ya. Nah, kalau yang di sini udah kering. Nah, dia cenderung ketika kering akan terjadi penurunan density-nya ya. Color-nya lebih, kekuatan warnanya lebih turun ya, tidak lebih cerah. Kalau kita biasa umum disebut akan lebih dark ya, tidak cerah gitu, turun. Terutama kalau menggunakan paper yang uncoat. Kalau yang coat juga turun, mungkin tidak separah ini ya, mungkin tidak sampai 2 digit ya, mungkin di sini mungkin 1,2 lah, 1,2 atau 2,5. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan bahannya itu plastik atau film kayak PET atau nylon? Ada penurunan warna tapi tidak ekstrim. Paling ya kalau di sini bahasanya 1,3 ya atau 2, mungkin turunnya hanya 1,29 atau dari 2 jadi 19,98. Enggak terlalu ekstrim. Karena memang antara kering sama antara basah sama keringnya kalau untuk di material plastik itu tidak terlalu banyak perubahannya. Ada sih, cuma tidak terlalu banyak perubahannya. Berbeda dengan kalau paper yang uncoat, itu drastis ya. Jadi teman-teman kalau approval ke customer, mengajukan approval standar ke customer, sebaiknya kondisi tintanya itu udah kering. Kan kadang-kadang kan ada customer yang on the spot ya, datang ke perusahaan kita nih, proses cetak probe, warnanya udah oke, tapi kondisi basah. Oke, dia setuju. Nah, ketika dia pulang, besoknya kita kirim, tintanya udah kering, loh, warnanya tidak sesuai. Makanya kalau approval di sini harus kondisi tintanya kering ya, teman-teman ya. Jadi, perubahan itu kita bisa minimalisir ya perbedaannya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut nanti kita dibahas. Nah, kalau teman-teman lihat diagram ini, grafik ini, yang satu kan yang horizontalnya itu ketebalan tinta ya. Ink, film, thickness dalam ukuran mikron ya. Ketebalan tintanya kita ukur dalam bentuk besaran mikron. Kalau yang vertikalnya itu density ya. Kita ukur dengan standar 1, 2 dan seterusnya ya. Nah, teman-teman kalau teman-teman baca di sini, apa yang teman-teman baca? Dari 3 tipe kertas ini. Kita coba ambil contoh kertas koran deh. Untuk mendapatkan density 1, kita butuh ketebalan berapa mikron tintanya? Kira-kira. Untuk kertas koran. Kira-kira berapa mikron ketebalan tintanya? 1 mikron bukan, Pak? 1 ya, 1, dikit lah ya, 1, something ya. Untuk mendapatkan density 1. Tapi kalau untuk kertas
HPS kira-kira berapa? Untuk mendapatkan density 1. Berapa mikron kira-kira? Untuk HPS. Ketebalannya ketebalan tintanya kira-kira berapa mikron untuk mendapatkan satu density 1 untuk kertas HPS? 1,5. 1,5. Nggak kebalik. Density 1 ya. Kurang dari 1, Pak. Kurang dari 1. Kira-kira berapa? 0,5. 0,5 atau 0,4 lah ya di sini ya, kira-kira ya. Iya, Pak. Ya. Kalau untuk yang code ketebalannya lebih kecil lagi ya. Mungkin di sini 0,2 atau 0,3 ya. Dan 0,4 di sini ya. Jadi ternyata permukaan kertas atau permukaan substrate paper di sini itu berpengaruh terhadap pemakaian tinta ya. Tadi kita udah bahas yang tinta iris sama tinta tebal tadi ya. Nah di sini dari 3 tipe kertas ini yang paling boros tintanya kan koran berarti ya. Untuk mendapatkan density 1 kita perlu ketebalan tinta yang lebih tebal ya, 1,2 dan 1,2 ya. Dan seterusnya ya. Kalau kita menginginkan 2 di sini yang kertas koran density 2 mungkin lebih banyak lagi, lebih besar lagi ya. Lebih tebal lagi tinta yang kita gunakan ya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Ya, kita lanjut dulu. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, ini tadi kan kalau untuk warna nih sekarang nih, warna tinta nih. Color density code paper ya. Nah, dari warna separasi ya, cyan, magenta, yellow, black ya. Itu yang paling boros menurut teman-teman warna apa? Tadi kita bicara tentang di materialnya, di substrate-nya ya. Di substrate yang kita gunakan. Jadi ada kertas koran, HPS, terus ada yang pakai code. Nah, sekarang kita bicara tentang tintanya sendiri nih. Dari warna hitam, biru, merah, sama kuning, atau cyan, magenta, yellow, black, tinta yang paling boros kalau dilihat dari di diagram ini apa? Tinta mana? Yellow. Yellow ya. Jadi dia untuk mendapatkan satu density dia perlu berapa mikron? Kalau lihat dari grafik ini. Mungkin 0,8 atau 0,9 lah ya. Di sini kalau kita tarik lurus ya. Yang paling irit yang mana nih kalau menurut teman-teman? Cyan, Pak. Cyan? Yang black, Pak. Black ya. Oh iya, yang black, Pak. Satu itu kita hanya butuh mungkin 0,3 ya. Ya makanya nanti pemakaian tinta hitam kalau untuk diseparasi lebih irit lah. Karena dia lebih density-nya lebih kuat ya. Lebih strong warnanya dibandingkan warna-warna yang lain ya. Makanya diseparasi itu kalau proses warna black itu lebih sedikit dibandingkan warna-warna yang lain. Oke, terus apa lagi? Cukup jelas ya? Atau ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas atau masih bingung? Enggak ya, harusnya enggak bingung lah. Nah ini perbandingan ya, perbandingan yang kertas density color antara code paper sama newspaper. Ini teman-teman baca apa nih?
yang code paper sama newspaper. Ya berarti yang newspaper lebih boros ya. Tapi biasanya kalau koran kan nggak terlalu, cetakannya kan nggak terlalu bagus ya dibandingin kalau kita di majalah ya. Majalah yang ada paper code-nya ini lebih untuk warna-warna separasi lebih bagus ya di sini. Jadi substrate itu berpengaruh terhadap pemakaian tinta sama hasil gambar ya. Image gambar yang ditampilkan lebih berpengaruh ya. Nah ini perbandingan juga ya. Secara umum kalau yang code itu density ringnya lebih tinggi ya dibandingkan yang uncode maupun matte coat atau newsprint. Nah, gimana kalau kita menggunakan yang plastik, bahan polimer ya, film tuh, kayak polyester, UVP, nylon ya, LDPE itu kan lebih halus permukaannya. Jadi nggak terlalu banyak berpengaruh di density ya pemakaian tinta, makanya tipe tinta untuk paper dan untuk film itu kan berbeda ya. Nanti di resin yang digunakannya juga berbeda ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini pengantar ya, pengantar untuk tinta ya. Jadi nanti besok kita akan bahas lagi tentang tinta Plixo sama perbandingannya dengan Ruto ya. Karena untuk flexible packaging kebanyakan yang digunakan itu kan dua teknik cetak ini ya, Plixo dan Ruto. Nah itu mirip-mirip lah karena tinta yang digunakan akan mirip-mirip sama-sama encer ya. Dari depan slide pertama sampai ke bawah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi kehalusannya juga beda nanti ya, kehalusan tinta yang digunakan ya. Kehalusan tinta yang digunakan ketika proses giling antara bahan yang paper bisa sama plastik itu pasti beda. Kehalusan tinta yang digunakan ya. Ya, ini tadi menyangkut ke viskositas, daya lengket ya, daya alir, sama sistem pengeringannya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Nanti materinya Bapak share ke teman-teman melalui WA Group ya. Nah, cuman di sini kemarin itu kita terputus waktu bicara polimer itu tentang layout ya. Layout acuan cetak ya. Layout acuan cetak. Jadi kemarin karena nggak ada suara ya, nggak ada suaranya ya kemarin ya. Mungkin di sini kita coba ambil waktu offset teman-teman belajar itu dipraktek di mesin apa ya? Bapak boleh tahu nggak? SM52, Pak. SM52. GTO ya? Iya, GTO, Pak. GTO, Pak. GTO 52 ya. Oke. Nah, teman-teman tahu nggak arti GTO 52 itu? Angka 52 itu maksudnya apa tuh? Ukuran kertasnya, Pak, yang bisa Kertas maksimal ya. Jadi di sini 52 kali berapa? Bapak lupa tuh. GTO itu kalau nggak salah 40 atau 42. 52 kali 42 atau 52 kali 40. Jadi maksimal ukuran papernya yang kita gunakan segitu ya. Nah ini terkait dengan acuan cetak ya. Acuan cetak, desain acuan cetak nih. Kemarin kita bahas tentang layout acuan cetak yang penting. Nah sekarang kalau kita ambil contoh menggunakan mesin GTO SM52.
Nah, ini cetaknya sheet ya berarti ya. Kalau teman-teman perlu misalnya ukuran produknya misalnya 21,5 kali 33 lah ya. 21,5 kali 33. Halo? Kenapa Kesya? Maaf Pak, kepencet. Oke, jadi kita butuh produk ukuran 21,5 kali 33. Nah, oke lah, mau menggunakan kertas apa art paper atau art karton silakan. Ukuran planonya berapa sih? Ukuran kertas plano biasanya umumnya? Ada yang masih ingat nggak? Ukuran plano kertas. (79 kali 109). Berapa Ardi? 79 kali 109. 79 kali 109 umumnya. Ada juga yang 65 kali 100 ya. Kita coba pakai yang pakai 79 kali 109 ya. Nah, ini terkait dengan acuan cetak ya. Nanti coba gini ada soal nih. Misalnya kalau teman-teman mau cetak 10.000 eksemplar nih, ukuran 21,5 kali 33 ya. Kita butuh berapa plano kertas? Ukuran 79 kali 109. Enggak, dihitung. 10.000 piece, 10.000 lembar lah katakanlah. Ini logiknya dulu ya, nanti setelah ini baru kita larinya yang ke Clixo ya. Nah teman-teman, logik ini harus paham dulu nih. Harus bisa menghitung ini dulu. Saung udah dapat berapa lembar plano yang kita butuhkan? Iswandari udah dapat berapa lembar? Masih di Ukuran, ya, sekitar 1.100 sekian, Pak. 1.100 sekian. Kenapa bisa 1.100 sekian? Bisa dijelaskan nggak? Iya, jadi kan itu 79 kali 109 ukuran panonya. Terus Oke. yang butuhnya kan 1,5 kali 33. Nah, itu dibagi sesuai dengan arah seratnya. Yang 79 itu dibagi sama 21,5. Yang 109 itu dibagi sama 33. Hasilnya ada masing-masing itu 3 bagian. Nah, 3 kali 3 itu ada 9, berarti totalnya ada dalam satu plano ada 9 hasil cetak. Kalau misalnya yang dibutuhin 10.000 cetakan, berarti 10.000 cetakan dibagi dengan 9. Jadi hasilnya 1.100. 1.100. Oke. This one. Ada yang punya pendapat lain? Apa sama semua? Jadi kalau teman-teman gambar yang ukuran 109 ya, ini tadi Rizwan mengukur berdasarkan arah serat paper ya. 109. Jadi yang 33. Nah, tadi ingat ya, kita cetak menggunakan mesin GTO 52 ya. Jadi kertas yang kita potong itu sesungguhnya ukuran berapa sih nantinya? Yang masuk ke mesin? Ukuran apakah ukuran 21,5 kali 33 atau ukuran lain yang kita pakai ketika masuk ke mesin GTO? Dapat berapa gambar atau berapa up atau berapa lane sekali naik? Dari kertas plano ini kita potong jadi ukuran berapa sih sesungguhnya? Dari 79 109
ukuran bahan cetak yang kita mau cetak di ukuran berapa? Oh iya, harusnya di ini juga Pak. Jadi di ukuran sesuai dengan mesinnya dulu. Iya. Jadi teman-teman harus melihat mesinnya. Dilihat tipe mesinnya berapa yang bisa dipakai. Karena nanti kalau bicara udah industri, ya mubazir ya kalau cetaknya satu-satu. Karena nanti kalau bicara tentang mesin Flexo, itu lebar materialnya tuh bisa sampai 1,2 meter, ada yang 1,4, 1,5 ya. Banyak ya, dari ukuran yang 60 cm ke bawah sampai ada yang sampai 150 cm ke atas gitu. Nah, itu berpengaruh dalam proses penyusunan layout-nya ya, teman-teman ya. Nah, coba kita ambil contoh kasus yang tadi ya, yang Bapak ambil contoh misalnya 33 kali 21,5 dengan menggunakan mesin GTO 52, paper yang kita akan cetak di mesin itu sesungguhnya ukuran berapa sih? Ukuran setelah jadi plano kita potong jadi ukuran kertas berapa? Menurut teman-teman? Apakah 21,5 kali 33 atau 2,5 kali 66 atau 43 kali 66 atau 43 kali 33? ...52 kali 36, Pak. Berapa? 52 kali 36. Apa tuh? 52 kali 36 ukuran apa? Ukuran kertas yang dimasukkan ke mesin cetak offset. 52 kali 36. 52-nya dapat dari mana tuh? Dari lebar, dari ukuran mesin cetaknya, Pak. Bukan mesin cetak ya. Nah, sekarang kalau tadi kita pertanyaannya, untuk mendapatkan 10.000 piece, kita butuh berapa plano ya? Nah, kalau ukurannya 52 kali 36 ini, jadi semakin sedikit dong dapatnya nih. Jumlah paper yang kita gunakan makin banyak ya. Jadi langkah pertamanya, teman-teman harus menentukan dulu ukuran kertasnya yang dipotong jadi ukuran berapa. Ya. Nah, itu nyangkut dengan desain acuan cetaknya. Dia mau naik 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar ya. Jadi kalau kita lihat contoh case ini, kita akan naik dengan ukuran paper 21,5 kali 2 itu berapa? 43 ya. Karena ukuran mesinnya kan tadi 52 ya, 52 kali 40 lah kalau nggak salah, 52 kali 40 atau 38, lupa nih panjangnya. Tapi lebarnya 52. Jadi 43 kali 33 yang ideal ya. Benar nggak kalau menurut teman-teman? Iya, Pak. Benar ya? Nah, kalau 4333 dari 79 kali 109 dari plano itu dapat berapa lembar? Ukuran plano yang 79 kali 109 kita jadikan ukuran 43 kali 33 itu jadi berapa lembar? Ada nggak dapat? Empat, Pak. 4 up. 4 up. Jadi butuh kertasnya lebih banyak dong, bukan 1.100 dong. Iya, Pak. Oke, kalau menurut Riswandari itu 4. Ada yang punya pendapat lain? Jadi teman-teman gambar dulu dicoret di kertas tuh ya, ukuran 109 kali 79 ya, kita ambil. Misalnya yang 109-nya kita ambil ukuran 33-nya deh. 33. Berarti kan dapat 3 ya? Tuh, 2, 3, ukuran 33. Kalau yang ukuran 43-nya kita ambil 1 dulu deh.
43, 79, 43. 79 dikurang 43 berapa? 36, Pak. 6. 36. Nah, jadi teman-teman tadi yang pertama dapat kita potong dulu ukurannya itu 3 sama 36 ya. Nah, di 43 itu kita dapat 3 ya. 3 lembar ukurannya, ada sisa sedikit. Yang di ukuran 36 itu dapat 2 ya. Bisa kan? Benar nggak? 36 kali 109 itu bisa jadi dapat 2 lembar ya, ukuran 43 kali 33. Benar nggak? Jadi satu lembar planonya sesungguhnya dapat 5 ya, Rizwan ya. Benar nggak? Yang lain sepakat nggak dapat 5? Ya ini hati-hati ya teman-teman, ini dalam penentuan kertas tuh nanti akan berpengaruh ya. Kalau teman-teman nanti belajar di harga pokok itu akan berpengaruh. Jangan jadi kalau ukurannya hanya dapat 4 itu rugi. Kertas yang dipakai banyak. Jadi cost per satu lembarnya lebih mahal ya. Jadi di sini untuk mencetak 10.000 lembar dari contoh kasus ini kita butuh 1.000 lembar plano ya. Ukuran 79 kali 109. Ada yang mau ditanyakan? Berarti 43-nya dikurang 79 dulu, Pak. Iya. Kan kalau kita potong paper tuh kan 79, 109 ya. Kita potong dulu tuh. 43, 79 dikurang 43. Itu kan dapat, sisanya kan 36 ya. Benar ya? Iya, Pak. Nah 36 ini nanti kita akan potong 2 nih. Kalau yang 43 kan dapat 3 tuh. 43 kali 33, 43 kali 33, 4 kali 33. Nah kalau untuk yang di bawahnya itu kan dapatnya 36 dikali 109 ya. Kalau dibagi 2, 43 kali 2 berapa tuh? 86 kan? Masih sisa banyak kan? Ya gitu. Ilhan. Ngerti atau enggak nih? Bisa dipahami nggak kenapa dapat 5? Masih udah. belum, Pak. Belum, Pak. Masih belum paham dapat 5-nya dari mana. Jadi kita teman-teman gambar dulu deh di kertas. Ukurannya ambil ukuran planonya 79 kali 109 ya. Ambil 109 sama 79. Nah, yang ukuran 109 kita bagi dengan ukuran 33 dulu. 33 dapat 3 kan ya? 99 kan? Iya, Pak, dapat 3. Masih ada sisa tuh, ada 10. Kita anggap buangan lah. Nah, terus yang 73 kita ambil 43. Sisanya berapa? 36 kan? Ya. 79 dikurang 43, sisanya 36 kan? 36, Pak. Betul ya. Jadi kan kita punya ukuran kertas 36 kali 109 kan? Benar ya? Ada 2 nih. Iya, Yang 43 kali 109, 36 kali 109. Nah, kalau yang ukuran 43 109 kita bisa potong jadi 3 kan? Dapat 3 kan untuk ukuran 43 kali 33? Iya, Pak. Cukup jelas ya, Irhan? Cukup jelas nggak? Ya, Pak. Nah, kalau untuk yang 36 kali 109, kita dapat berapa? Dapat 2, Pak. Dapat 2 kan ya? Jadi 3 ditambah 2, jadi 5. 5 lembar ukuran 43 kali 33. Gimana Ilhan? Jelas? Atau masih bingung? Saya coba-coba, Pak. Itu 36-nya dikali 109 terus dibagi berapa, Pak? 36, 109 dibagi berapa? Nah, ukuran kertasnya berapa tadi? Untuk naik mesinnya?
Kan ukuran kertasnya kan 43 kali 33 ya Pak. Ya, Ukuran planonya 79 kali 109. oke. Nah tadi kata Bapak 109 dibagi 33 itu kan dapat 3. Oke. 79 dikurang 43 itu kan 36. Habis itu Oke. gimana Pak? Pas udah dapat 36. Ya, jadi kan sebenarnya kalau kita sebelum dipotong ukuran 4333 kan kita potong dulu ukuran 2 nih. Jadi ada ukuran planonya kita bagi 2 dulu nih. Ada yang ukuran 43 kali 109, ada yang 36 kali 109. Iya Pak. Ya. Ada 2 nih, berarti ada 2 lembar nih. Dari plano yang 79 kali 109 itu kan ada 1 lembar. Jadi dibagi 2 nih. Nah, kalau yang 43 kali 109 itu dapat 3. Paham ya sini Ilhan ya? Iya Pak. Dapat 3 oke ya. Nah, yang di bawah 36 kali 109 itu dapat berapa? Kalau kita minta ukuran 33 kali 43. Dapat 2 kan? 36-nya kita potong jadi 33. 109-nya kita potong jadi 43 tuh. Maka masih sisa lebih banyak di sini. Struknya banyak gitu. Udah paham belum, Irhan? Atau masih bingung? Masih Gak bingung apa-apa. Pak gimana? Anda bisa bantu Bapak jelaskan ke Ilhan nggak? Yang lain paham nggak? Pak Atau sama? Hah? yang Atau ukuran sama bingungnya? 36 kali 109 dapat berapa, Pak? 2. Dapat 2 lembar. Kalau yang 43 109 dapat 3. Ayo, kita belum akan beranjak nih kalau ini belum paham nih. Biar paham tuh. Coba digambar di kertas. Di kertas digambar 109 79, dipotong nih 2 nih. 43 36 sama 43 tuh. Mungkin ada 2 lembar tuh. Nah, dari situ nanti dipotong ukuran 43 kali 33. Dapat berapa lembar. Reswandari udah paham? Paham, Pak. Nur Alifa? Paham, Pak. Putri Aulia? Sebentar, Pak. Saung Lagi gimana digambar. Saung? Saung udah jelas belum? Insya Allah, Pak. Insyaallah. Ardi? Udah, Pak. Udah. Talia gimana Talia? Iya, Pak. Udah. Ayo tinggal Ilhan nih sama Putri sama yang lain. Yang lain kalau yang belum jelas harus jelas dulu di sini ya. Karena nanti ketika bicara layout yang Prexo maupun Roto itu mirip-mirip ya layoutnya ya. Prexo sama Roto mirip ya. Karena bentuknya itu bentuknya jambu roll. Kalau udah jelas Ilhan sama Aulia bilang ya. Yang lain juga ya kalau belum paham dikelirin dulu biar paham dulu nih. Waktu offset diajarin nggak sama Pak Sepul? Diajarin, Pak, tapi mungkin udah terlalu lupa ingat lagi. Lupa ingat ya. Ya, jadi ada berapa komponen? Ada ukuran mesin ya, ada ukuran material ya, terus ada ukuran produk ya. Nah, ukuran produk ini yang akan menentukan berapa up atau berapa lin ketika kita bikin desain acuan cetaknya. Nah, jadi kita sepakat di sini ukurannya 2 up berarti ya. Dan makanya kita gunakan ukuran kertasnya
33 kali 43 ya. Nah, kalau materialnya lebih kecil lagi, misalnya ukurannya, kita coba kita simulasi soal lain deh. Kalau kita butuh ukuran misalnya 10 kali 20, ukuran yang diharapkan nanti hasil jadinya 10-20. Kalau untuk cetak 1000 kita butuh berapa plano nih papernya? Coba dihitung biar terlatih nih teman-teman. Berarti sekali naik mesin GTO 52-nya berapa up? Berapa kira-kira berapa gambar? Kalau tadi kan 2 gambar ya. Kalau ukuran 21,5 kali 33 itu berarti naik sekali jalan 2 gambar. Nah, kalau ukuran 10-20 berapa gambar kira-kira? Menurut teman-teman dengan ukuran mesinnya 52 kali, kita anggaplah 52 kali 38 deh maksimal papernya. Kira-kira berapa gambar menurut teman-teman sekali jalan kalau ukuran 10-20? Kebayang nggak desain acuan cetak seperti apa? Nah, pertanyaannya kalau untuk cetak 1000 lembar kita butuh berapa plano? Ukuran 79 kali 109. Ya harus dilatih ya teman-teman ini. Biar nanti nyambung nih ketika kita bikin acuan cetaknya, karena nanti kalau teman-teman nyetak industri kemasan tadi seperti Bapak bilang itu kan oplannya nggak sedikit ya, bukan ribuan lagi, jutaan. Bahkan ada yang hampir ratusan juta piece ya yang dibutuhkan dalam 1 kali proses tuh. Nah, desain acuan cetaknya harus benar, teman-teman harus paham. Jadi harus efisien ya. Coba ini kita coba simulasi ini dulu biar logiknya dapat nih. Biar nanti teman-teman ketika masuk ke desain untuk yang ya Plexo atau Ruto itu lebih gampang mengikutinya. Anda harus paham ini dulu, konsep ini dulu. Nah, mesinnya kan tadi kita sepakat ukuran mesinnya 52 kali 38 misalnya ya, maksimal kertasnya ya. Nah, sementara produk yang kita butuhkan 10 kali 20. Ya. Ukuran plano papernya 79 kali 109. Yang dibutuhkan 1000 piece. Pertanyaannya berapa lembar plano yang kita butuhkan untuk cetak 1000 piece tersebut. Langkahnya sama seperti yang tadi ya, yang ketika kita teman-teman menghitung yang 21,5 kali 33. Ayo, dalam acuan cetaknya berapa gambar dapatnya? Berapa gambar? 6. 6 coba kita simulasi. Gimana bentuknya? Adik. 6 itu dari 20-nya banyak kemana nih? Ukuran kertasnya berapa jadi Ardi? 40 kali 30. 40 kali 30. 40 kali 30. Oke. Jadi 1 lembar planonya dapat berapa lembar? 5 apa 6? 5. 5 ya. 5. Tadi gambarnya mana? Kalau 20 berarti 4, 10, 3. Kalau 25 tanggung ya. Ya, ada yang punya pendapat lain atau sama? Udah benar? Sama?
Ini harus dilatih ya teman-teman, harus mencoba dimasukin ya. Jadi kalau katakanlah ukuran lebar kertasnya itu 52-nya memanjang melebar, panjangnya 38. Berarti kita bisa ambil 52 itu berarti dapat kalau ukuran ukuran 10 dapat 5 ya. Kalau ukuran 20 dapat 2 cuman ya. Ke bawahnya nggak bisa juga karena 20 nggak boleh kelipatan. Ya, yang ideal memang dapatnya tadi berapa gambar? 6 ya? Ardi berapa gambar? Iya, 6, Pak. 6 ya. Jadi yang ke melebarnya itu 20-nya jadi 40 kali 30 ya. Benar ya. Jadi berapa lembar yang kita butuhkan jadinya, Ardi? Tadi berapa gambar, Pak? 6. Bukan yang 10.000 apa berapa tadi? 1.000. Berapa lembar plano yang kita butuhkan? Ada yang udah dapat? Reswan berapa Reswan? 17 plano Pak kalau misalnya dibagi. Berapa? 17 plano. 17. Satu planonya dapat 40 kali 30 dapat berapa lembar? 5 ya tadi? Benar ya? 79 kali 109 dibagi 40-30 itu dapat berapa lembar? 5 ya. Satu lembarnya itu dapat 6 kan? Benar ya? 6 gambar kan? Iya Pak. Dapat 6 gambar. Berarti 6 kali 5 kan? Satu lembar planonya dapat 30 piece. Ya udah tinggal dibagi aja. 1000 dibagi 30 berapa tuh? Berapa lembar plano jadinya? 33 atau 34 lembar ya. 34 lembar lah kurang lebih ya. 33, berapa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah ini kaitannya nanti teman-teman cara menyusun itu tadi ya. Jumlah gambar di layout acuan cetaknya. Nah, kalau untuk cetak Plexo karena dia berupa gulungan, teman-teman yang harus paham itu lebarnya. Ya. Lebar dari material mesinnya. Kemarin waktu presentasi kan ada yang punya lebar 60, ada yang 80, ada yang 100, ada yang 1200, beda-beda ya, tergantung mesin yang dipakai. Nah, kalau untuk cetak Plexo, teman-teman harus tahu dulu ukuran produknya apa nih. Berapa kali berapa ukuran, nanti ada istilah ukuran tertutup, ukuran terbuka ya. Tapi konsepnya mirip-mirip dengan yang ini. Cuman bedanya teman-teman kalau yang di offset, ini kan kita bicara offset yang mesin lembaran ya. Kita menghitungkan antara lebar panjang ya. Jadi di sini kita pakai lebar 52, panjangnya 36 ya. 38 tadi paper yang maksimal bahan yang digunakan. Nah, sementara kalau di mesin Plexo, kita harus tahu lebar bahannya, lebar mesinnya berapa. Misal 1000 nih. Berarti maksimal material yang bisa masuk itu 1000 lebarnya. Kalau panjangnya, dia kan meter ya, karena bentuk roll ya. Panjangnya itu bisa ada yang 6.000, ada yang 2.000 meter, ada yang 12.000 ya, ada yang 24.000 bahkan sampai 36.000 meter panjangnya. Panjang material dalam satu roll, dalam satu jambu. Nah, nanti teman-teman bisa, nah, fungsi layout ini yang akan berpengaruh dalam penentuan pemakaian material ya.
layout ini kalau kita udah tahu mesinnya sekian, berarti kita misalnya teman-teman udah tahu nih lebarnya 20 nih ya. Misalnya kita ambil contoh yang terakhir ya. Kantong kita misalnya kita ukuran terbukanya 10 kali 20 cm ya. Sementara mesinnya katakanlah 1000 nih atau 1100 nih. Itu dapat berapa gambar yang kita pakai di sini? Layoutnya kira-kira menurut teman-teman itu kira-kira berapa? Ya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nanti ada istilah namanya pitch and up ya. Ukuran kantong ke bawahnya berapa, lebarnya berapa. Nanti kita akan bahas ya. Tapi konsepnya mirip-mirip ya sama cara menghitung ini ya. Ya namun nanti ada dalam penentuan acuan cetak itu kan ada untuk ngepasin cetakan itu apa namanya? Biar cetakannya udah pas itu apa? Kontrol apa namanya? Register bukan, Pak? Ya, register kontrol. Jadi kita ada register kontrol ya. Nah itu kan nanti register kontrol itu setelah jadi kan dibuang ya, benar nggak? Dipotong kan? Nggak masuk ke cetakan kan? Akan terbuang kan? Iya, Pak. Makanya nanti di sini ada materi yang lebih sama. Di cetak preso juga seperti itu. Ada nanti untuk tanda register kontrol yang untuk mencetak bahwa cetak itu register. Ada juga namanya color control. Jadi biar mesinnya itu nyetaknya selalu pas. Ya. Jadi itu fungsinya nanti mengepaskan cetakan supaya register ya. Ya nanti kita akan bahas lah secara lebih lanjut. Tapi secara umum pembukaan seperti ini ya, logiknya seperti ini. Dalam membuat acuan cetak, teman-teman harus tahu kapasitas mesinnya, lebarnya berapa. Nah nanti ngikutin nanti yang namanya fit ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Yang paper tadi cukup jelas ya. Ilhan cukup jelas. Putri udah dapat? Sudah Pak, jelas. Jelas ya. Oke teman-teman, mungkin untuk hari ini cukup ya dari Bapak ya. Nanti materi tintanya, kalau yang tinta tadi ada pertanyaan, nanti kita bahas di minggu depan ya. Nanti materinya Bapak share di grup WA, kalau dibaca. Nah itu kaitannya nanti dengan pemakaian tinta Plexo-nya sendiri ya. Jadi komponen pernisnya berapa, pigmennya berapa, ada komposisinya ya. Kolorannya berapa, dulennya berapa ya. Itu nanti ada persentasenya. Oke, cukup. Pak, gimana ya. Pak? Silakan. Silakan. Apa yang mau tanyakan? Respon dari. Oh, untuk absensi gimana Pak? Absensi sekarang hadir semua nggak? Ada yang hadir? 25. 25 berarti 2 orang yang hadir ya. Yang hadir siapa nih? Mahathir Pak. Oh Mahathir izin ya sudah Pak. Izin sama Bapak kalau Mahathir. Terus 2. Siapa lagi? Selain Mahathir siapa yang hadir nih? Ada 1 orang lagi nih berarti. 26 ya. Kan 25 ya. Ada yang tahu siapa yang hadir? Nah, Bapak lihat dulu di sini. Adinda hadir. Alfa hadir. Aldi hadir. Inta hadir. Ibnu hadir. Ilhan hadir. Kesha. Ya. Muhammad Ridho Pak. Yang hadir siapa? Ridho. Muhammad Ridho. Ridho. Ridho kenapa? Ada yang izin nggak?
Kalau Mahathir izin sama Bapak, Rida tapi nggak ada ya. Berarti 2 orang yang hadir ya. Ya oke. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, cukup dari Bapak. Sebelum kita akhirin, mungkin kita foto bareng dulu ya. Untuk minggu depan kita offline ya. Nanti kita bicarakan penggantiannya Jumat. Insya Allah offline ya. Jumat pagi ya. Jam berapa kita mulai? Oke, silakan. Siapa yang mau ngambil take gambar? Rashid bisa bantu, Rashid? Bisa ngambil gambarnya, Rashid? Oke, silakan, Rashid. Yang lain on cam ya. Bapak lihat nanti gambarnya. Saung, kenapa nggak on cam, Saung? Ya, silakan, Rashid. Udah semua. Oke, silakan. Udah. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Dibaca-baca ya. Bapak share ya di grup ya materinya ya. Baik, Pak. Sehat selalu, Pak. Alhamdulillah sehat. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak.